Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal uzwan. Amma ba'du. Segala puji kepunyaan Allah yang telah memerintahkan persaudaraan dan melarang perpecahan dan permusuhan. Kawan-kawan dan anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, Aki sangat bergembira. Mulanya di Japri sama Pak Deputi, Pak Sukaryo Teguh Santoso STS, SBY, STS, asal jangan SYL ya. Baik, Ki, bagaimana karakter dari orang Sumur atau orang Pandeglang? Loh, mau ada apa ini? Ceritanya karena Aki ditanya pernah tugas 3 tahun di Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang itu ya Aki sebutkan karakter-karakternya terutama yang berada di daerah selatan, di daerah Sumur. Walaupun mungkin ya bahwa tata kehidupannya sudah modern, tapi biasanya karakter itu adalah turun-temurun. Aki kan di sana tahun 94 sampai 96 ya di Pandeglang itu. Katanya kami akan melaksanakan satu kegiatan yang namanya adalah Garma Pantas Racing Sisir. Panjang sekali. Jadi Garma itu gerakan bersama atau garapan bersama. Pantas itu adalah pantai selatan. Katanya Genyeleng Kidul gitulah. Pantai selatan. Kemudian racing itu cegah stunting. Dan sisir itu menyisir begitu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, inilah yang disebut dengan habitat dan hakikat operasional KB. Aki ulangi. Ini adalah habitat dan hakikat operasional KB. Silaturahmi, kunjungan tokoh formal informal, di situ ada kegiatannya. Ya, pembinaan lapangan secara langsung, sapa menyapa, mudah-mudahan Pak Teguh tidak hanya titik-titik yang telah ditentukan, tapi juga mampir-mampirlah di mana ada seorang tokoh atau di mana ada seorang yang punya kewibawaan, disoan dan lain sebagainya. Aki percaya Pak Teguh itu adalah kelakuannya seperti itu. Jadi bukan dibuat-buat. Dengan Pak Hardianto biasanya itu ya. Pak Hardianto juga tadi japri lagi ke Aki. Ki, kalau zaman saya jadi deputi itu katanya di situ Mupen. Oh iya, Mupen pernah kita kan dari Jawa, dari mana-mana kumpul lewat ke Harganas waktu presidennya Gus Dur di Monas itu ya waktu itu. Jadi terus tepuk tangan. Gus Durnya nggak tahu apakah lihat atau tidak. Itu Aki waktu itu masih jadi Kabid KS ya, sekitar tahun 2000-an lah begitu. Baik, kembali lagi kepada ini adalah habitat. Ini adalah hakikat program KB. Tidak hanya semata-mata main di medsos. Makanya kata Aki juga harus terus kita ada kunjungan. Nah, ini adalah salah satu yang digerakkan oleh deputi kita, Sukaryo Teguh Santoso. Aki suka keliru. Ada yang nyebut Santoso Teguh Sukaryo, jadi bolak-balik. Pokoknya STS lah begitu ya. Pak Teguh ini katanya pertama adalah dimulai di Sumur. Kecamatan Sumur itu adalah ujung selatannya. Itu pemecahan dari Cimanggu ya, ujung selatannya Pandeglang yang ada Badak Cula. Jadi ada pulau Badak di sana. Itu harus dipertahankan. Aki juga dulu sudah pernah ke sana ya, di Badak Cula itu. Nah, itu dari Pandeglang itu jauh. Kalau dulu bisa 4-5 jam, mungkin sekarang 2-3 jam ya. Karena apa? Karena jalannya juga jelek dulu. Itu kan dari Pandeglang itu lewat ke Kaduhejo, Cipecang, belok ke kiri kan sebelum Labuan itu. Kalau ke sana ke Labuan, kalau ke sini ke Panimbang, kemudian Cigelis,
Cibaliung, Cimangu, Sumur di situ. Luar biasa. Pertama, siapa saja yang datang ke sana? Pertama katanya adalah ada dari pemerintahnya itu asisten, Asda, ya. Asda itu bagus, sudah diwakili bupatinya yang datang atau dari provinsinya. BKKBN provinsi dengan staf-stafnya pada datang ke sana. Apalagi dari Pandeglang, ya. Dari Pandeglangnya dengan para petugas lapangannya ke sana. Oh, ramai itu. Setelah itu ada juga para kepala dinas KB-nya dari se-Banten. Banten itu kan ada dari Tangerang, dari Tangsel, Kabupaten Tangerang itu disebut Tangerang Raya ya. Ada Serang, ada Cilegon, Lebak, Pandeglang ya, dan sebagainya lah begitu. Itu sangat ramai sekali dan sangat bagus itu penerimaan dari Pak Camatnya, para ulamanya. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan. Pemberian dari siapa tuh? Caron ya. Caron itu perusahaan apalah. Pokoknya CSR-nya dia untuk Setanti. Ini luar biasa. Kembalikan Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Kami para orang tua sangat gembira mendengar kegiatan ini. Ya, walaupun ke Aki juga ngajak. Kalau perlu Aki datanglah. Di mana? Tidak usah ikut seluruhnya katanya. Tapi harus pakai motor. Liur atau Aki. Dari Ciwidey, dari Pasir Jambu. Misalnya mau ketemu di Sinang Barang aja. Itu kan berapa puluh tahun dengan berapa puluh kilometer dengan terjalnya. Ya nggak sanggup lah. Ya, nggak sanggup lah. Pokoknya Aki sehari-hari pakai motor. Aki pakai motor kan mantan PLKB. Tahun 72 itu sudah bisa naik motor. Dan motornya itu ditangkap oleh polisi. Ya, karena motornya nomornya merah, disangkanya ini inventaris bapaknya. Waktu itu kan Aki masih umur 19-20 tahun. Sudah punya inventaris. Polisi tidak percaya. Karena di kecamatan juga yang baru ada itu adalah 1 camat, 2 Kapolsek, dan Sek dulu namanya, yang ketiga KB. Baru ada 3 itu tahun segitu itu ya. Ya, ini kembali lagi ke situ bahwa syukurlah. Ini mengingatkan kegiatan ini katanya ada pencegahan stuntingnya, pemberian materinya, dan lain sebagainya. Juga bagaimana kesepakatan. Katanya pada saat pelepasan itu oleh ulama setempat sampai mengatakan, ini menurut informasi Aki langsung dari Pak Teguh, bahwa ulamanya mengatakan pantas kalau BKKBN itu BKKBN itu sangat tersohor karena katanya programnya benar-benar gebyar dan menyentuh masyarakat. Luar biasa. Rame lah, harus rame. Kenapa Ki harus rame? Aki mah kudu rame baik. Begini, kita itu bukan produk marketing. Aki ulangi, bukan produk marketing, tapi kita adalah sosial marketing. Sosial marketing dengan perubahan sikap dari keluarga besar ke keluarga kecil. Intinya kan di situ. NKKB itu kemana aja larinya itu intinya mah. Ya sekarang tentu harus dimodifikasi, harus dikembangkan sesuai dengan zaman. Tapi intinya kan itu juga. Nah kalau perubahan sikap itu dari mana? Dari otak dulu, ya. Sebelum ke hati itu, makanya otaknya harus dicuci. Disebutnya public opini. Jadi di mana-mana harus terdengar rame. Di Wayang Golek ada KB. Di pinggir jalan tikungan ada KB. Di umul-umul ada KB. Di spanduk ada KB. Di mana-mana ada KB. Rame. Jadi kalau rame, meresap pada dirinya bahwa KB itu adalah benar adanya dan dia menerima. Itu kan begitu. Makanya kita KIE-nya 5. Masa, kelompok, individu sampai ke konseling. Itu E-nya di situ. Ya, dan ini kegiatan ini memang dari dulu terus diadakan, ya. Aki mengingatkan dengan nama Garma ini adalah ketika Aki jadi pelet. Apa pelet Ki? PLT, Kepala BKKBN Cianjur. Walaupun hanya 3 bulan lebih, tapi kesannya luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada namanya Kasih ya. Jabatannya Kasih, namanya Dedi Setiabudi. Si gendut almarhum orang Majalengka. Dipindah ke Cianjur menjadi kepala seksi. Kalau sekarang kepala bidang. Kalau dulu BKKBN kan kepalanya aja eselon 3. Jadi eselon 4-nya itu adalah Kasih gitu ya. Begitu. Itu mengadakan Garma atau Galapan Bersama tentang pelayanan MOP.
Jadi si dokter-dokter MOP, beberapa orang yang sudah dilatih itu naik motor pelayanan MOP ke kampung-kampung sampai ke rumah-rumah. Itu Dedi Setiabudi. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ada sejarah-sejarahnya. Dan itu kegiatannya di tiap tempat berbeda. Berbeda namanya. Kalau Subang itu kan geol. Geol itu goyang pantat. Geol, gerakan operasional lini lapangan. Itu Juragan Mas Hudi. Ya, Juragan Mas Hudi yang sekarang itu sudah pensiun, tapi beliau juga nikmatun kololatun karena meninggal istrinya, sekarang dapat lagi yang baru. Ya, itu Gewal. Kemudian di Bandung Barat Jumling, Jumat keliling. Itu keliling dengan bupatinya, ada pelayanan KB-nya dan itu disatukan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Sama dengan di Purwakarta, itu namanya ngariung di buruan urang lemur. Itu bupatinya itu turun, ada pelayanan KB, KTP dan lain sebagainya. Itu beda-beda ya. Kemudian ada gulik sek RT, itu Juragan Supardi kabinnya dari kita, yaitu di Kota Bandung. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh kita, Pantura Pantes dan lain sebagainya. Sekarang Pak Teguh melanjutkan ini dengan modernisasi yang luar biasa. Katanya sudah ada 500 orang yang daftar sampai hari kemarin yang akan ikut kegiatan di lokasinya masing-masing. Nanti kita besok kita lanjutkan dari sumur ini kemana beliau. Karena nanti katanya dari sumur ini ya terus ke Kabupaten Lebak, yaitu ke Malingping alias Kecamatan Bayah. Di situ kan sudah dekat ke Baduy. Saya nggak tahu apakah Pak Teguh mau mampir dulu ke Baduy atau enggak ya. Ini di Kecamatan Bayah. Itu lewat Cikesi kan. Aki juga sering dari jalan sana. Dulu lah 170 kilo atau berapa dari situ. Kemudian dari rencananya dari Bayah itu menuju ke Pelabuhan Ratu. Itu kan batasnya di situ. Batasnya di situ yaitu di Cisolok. Kemudian dari Pelabuhan Ratu itu tentu saja lewat ke Surade ya, langsung ke Tegal Bulet yang kemarin Aki jalan-jalan itu Agrabinta, ketemu lagi nanti ada titik di Sindang Barang. Sindang Barang nanti lari lagi itu di Sindang Barang. Aki juga sudah ada japrian dari Kang Asep. Kang Asep PLKB Gekprom. Ki, saya mau siap di sana. Oh siap. Maaf Aki nggak ikut, nggak kuat naik motornya harus sampai ke sana ya, capek gitu ya, bisa sampai nggak tahu lelah atau kayak apa. Dari Sindang Barang nanti menuju ke Rancabuaya, ini katanya sudah ada 2 kabupaten ya, yaitu para PLKB dari Tasikmalaya dan Garut. Itu tadi sudah ribut, koordinator Ciawi Kadipaten Tasik akan berangkat berapa? 23 orang, 32. Aki tidak hafal betul ya. Dari situ sampai ke Pangandaran, terus ke Cilacap, sampai ke Kulon Progo tanggal 24 itu. Mudah-mudahan sehat, selamat, sukses. Ya, dan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan lagi, gebiar lagi KIE Bangga Kencana yang mudah-mudahan 2024-2029 dengan pemerintahan baru, presiden baru, wakil presiden baru, tetap bahwa KB ini, bahwa Bangga Kencana ini digelar semakin gebiar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.